Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya mau ngomongin tentang Oppo Reno 4. Mungkin video ini agak sedikit terlambat ya, bukan karena saya nggak mau bikin video reviewnya di awal-awal, tapi saya nunggu momen yang pas, yaitu momen peluncuran Oppo Reno 4 Pro. Jadi kalau saya lihat di internet, Oppo Reno 4 ini punya dua kubu, terbelah kedua kubu. Ada yang suka banget dan ada yang benci banget. Kalau yang benci itu rata-rata harga 4 jutaan HP kok pakai bodi plastik, terus kemahalan lah, terus nggak ada NFC, dan lain-lain. Dan nggak sampai situ, mereka juga minta Oppo untuk rilis Oppo Reno 4 Pro. Dan akhirnya beberapa jam yang lalu sebelum saya syuting video ini, Oppo Reno 4 Pro itu udah dirilis dengan harga 7,99 juta. Gimana netizen? Apakah masih bilang Oppo Reno 4 ini kemahalan? Nah, harga asli dari Oppo Reno 4 ini adalah sebenarnya 4,99 juta. Tapi saat ini kalian bisa dapetin di harga sekitar 4,3 sampai dengan 4,5 jutaan di online marketplace. Lalu dengan harga segitu, menurut saya Oppo Reno 4 ini lebih menarik dibandingkan dengan Oppo Reno 4 Pro. Gini maksudnya, perbedaan antara Reno 4 dan Reno 4 Pro itu kan nggak terlalu jauh ya. Paling beda di desain layar, terus refresh rate yang 90Hz sama charger yang 65 watt. Nah, apakah dengan perbedaan yang sedikit itu kalian rela ngeluarin uang sekitar selisih 3 jutaan untuk Oppo Reno 4 Pro ketimbang dengan Oppo Reno 4 ini? Awal saat HP ini tuh datang dan saya buat video unboxing, hal pertama yang saya notice adalah HP ini tuh memang pakai bodi plastik dan framenya juga plastik. Cukup banyak perdebatan yang bilang HP ini tuh pakai kaca Gorilla Glass 5. Tapi yang saya rasain ya, ini memang plastik, bukan kaca Gorilla Glass 3. Terlepas dari perdebatan bahan apa yang dipakai, menurut saya desain dari Oppo Reno 4 ini udah cakep. Untuk unit yang saya pegang ini adalah yang berwarna space black dengan finishing glossy dan ada sedikit motif logo Oppo di bagian bawahnya. HP-nya sendiri kalau buat saya tuh enak dipegang, pas di tangan, dan juga ringan. Untuk versi lainnya ada yang berwarna biru, itu punya finishing matte seperti frosted glass. Dan desain bulatan-bulatan di kamera belakangnya juga cakep, unik dan beda aja ya dari yang lain. Secara overall saya suka banget dengan desain dari Oppo Reno 4 ini. Selanjutnya untuk desain layarnya saya juga suka ya dengan dual hole punch, bikin berasa HP ini tuh ya kayak HP zaman sekarang banget lah. Panel yang dipakai juga udah AMOLED dengan resolusi Full HD+. Dan layar di Oppo Reno 4 ini tuh kelihatannya gonjreng, vivid, ya khas panel AMOLED lah. Cuman kualitas AMOLED-nya ini saya rasa masih satu level di bawah Super AMOLED atau Dynamic AMOLED-nya Samsung. Tingkat kecerahan juga di sini udah bagus sampai dengan 800 nits. Jadi kalau kalian pakai di kondisi outdoor, isi layar dari Oppo Reno 4 ini masih bakal kelihatan jelas. Untuk layarnya ini pakai ukuran 6,4 inch dengan rasio 20:9. Dengan kombinasi seperti ini bikin HP ini tuh berasa ramping meskipun punya ukuran 6,4 inch. Responsivitas layarnya juga bagus, terus udah dikasih screen protector yang bagus juga dari pabriknya. Dan untuk perlindungannya sebenarnya ini udah pakai Gorilla Glass 5. Ya, sampai di sini saya nggak ada komplain tentang layar Oppo Reno 4 ini karena menurut saya layar di sini tuh udah bagus banget. Paling kekurangannya ya nggak ada refresh rate sampai dengan 90 Hz. Oppo Reno 4 ini menggunakan chipset Snapdragon 720G yang mana ini sama aja ya dengan Oppo Reno 4 Pro. Untuk kelas menengah, Snapdragon 720G ini udah tergolong bagus banget. Ya, satu level di bawah Snapdragon 765 lah. Ini chipset kelas menengah yang lagi populer banget untuk tahun 2020. Dengan RAM yang super lega 8GB dan internal memori 128GB, saya rasa untuk keperluan sehari-hari nggak ada kendala sama sekali. Ngegas lah untuk buka tutup aplikasi. Apalagi di ColorOS 7.2 ini ada yang namanya AI App Preloading. Jadi si HP ini ngebaca dari kebiasaan kita dalam penggunaan sehari-hari dan nyimpen aplikasi tersebut di sisa RAM untuk di preloading. Jadi ketika kita mau buka aplikasinya, si aplikasinya tuh bakal gercep banget kebuka. RAM 8GB-nya tuh kerasa bermanfaat banget. RAM gede-gede kan fungsinya untuk dipakai kan, bukan untuk gede-gedean free RAM. Di ColorOS 7.2 ini juga punya fitur yang seabrek banget, tapi beberapa yang paling sering saya pakai adalah anti-peeping. Fitur ini tuh bakal nge-hide notifikasi yang masuk kalau si HP-nya tuh ngedetek ada wajah lain selain dari wajah penggunanya. Buat saya ini tuh keren banget.
Dan selain itu ada juga yang namanya air control. Tapi jujur buat saya ini fitur yang cuman gimmick doang karena penggunaannya nih kurang intuitif ya. Selain cuman bisa dibuka di beberapa aplikasi doang, fitur air controlnya ini kadang-kadang nggak akurat. Kalau saya mau scroll ke atas dia malah ke bawah, kalau saya mau scroll ke bawah dia malah ke atas, atau kadang sama sekali nggak ada respon. Ya mungkin ini harus ada pengembangan lebih lanjut dari Oppo terkait software untuk air gesture-nya ini. Untuk main game di Oppo Reno 4 ini juga udah enak banget. Saya biasa main Shadow Mobile itu dapat settingan grafik favorit saya, yaitu di grafik high dengan frame rate max. Saya biasa main COD Mobile itu sekitar 3-4 kali match sekali main dan berjalan dengan sangat lancar. Di HP ini juga udah disediakan yang namanya gaming mode dengan fitur yang seabrek, mulai dari blok notifikasi, bisa record screen saat main game, balas WA tanpa harus tutup gamenya, dan juga gaming mode di sini tuh termasuk salah satu yang paling komplit. Ngomongin Oppo tuh rasanya kurang lengkap kalau nggak ngomongin apa? Ya, kameranya. Urusan kamera di Oppo mah nggak usah diragukan lagi deh. Pakai setup 4 kamera di belakang dengan 48 megapiksel kamera utama, terus 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan ada 2 kamera yang masing-masing ukurannya itu 2 megapiksel, yaitu untuk makro dan depth sensor. Untuk hasil fotonya ya bagus, dynamic range-nya luas, warna yang dihasilkan itu nggak terlalu lebay, detailnya juga oke, dan untuk foto ultrawide ini bisa saya bilang bagus. Core of the core, Oppo tuh ngasih banyak banget mode di kameranya. Ada AI Color Portrait yang bisa bikin kita ngambil foto dengan objek yang berwarna, tapi backgroundnya tuh jadi hitam putih kayak gini. Terus ada lagi Night Flare Portrait yang bisa bikin foto bokeh dengan efek kamera DSLR sebenarnya. Jadi efek blur lampu-lampu di background itu jadi bulat-bulat kayak gini. Sementara itu di depan ada kamera satu buah yang punya resolusi gede banget, yaitu 32 megapiksel. Hasil foto kamera depannya juga udah oke banget. Ya nggak usah ditanyain lah untuk urusan selfie di Oppo. Dan semua fitur-fitur yang udah saya sebutkan tadi juga bisa diambil di kamera depan. Sama satu lagi, untuk kualitas perekaman videonya menurut saya di Oppo Reno 4 ini udah bagus karena udah dibantu dengan AIS yang Oppo kasih nama Ultra Steady Mode. Di sini uniknya dia bisa langsung gonta-ganti lensa tuh ya, enak. 1 kali, ini 2 kali, dan ini 5 kali. Tapi kayaknya dia nggak punya lensa nggak punya lensa zoom, adanya lensa ultra wide, berarti itu pakai software ya. Oke, seperti ini. Kalau di viewfinder stabil, oke banget. Saya coba jalan lebih cepat ya, lari. Dan halo. Lagi di mana nih? Dadah, dadah dulu. Terakhir, saya nggak pernah takut kehabisan baterai untuk pakai Oppo Reno 4 ini keluar rumah. Karena dengan Oppo Reno 4 ini menggunakan baterai yang sebenarnya kedengarannya nggak terlalu gede, yaitu 4000 mAh. Tapi baterai di Oppo Reno 4 ini bisa bertahan 1 harian lebih dengan rata-rata screen on time sekitar 7 jam. Dan kalau baterainya habis, itu tinggal dicas saja dengan charger 30 wattnya. Itu bisa ngisi baterai dari 8 sampai 100% itu hanya dengan waktu 50 menit aja. Jadi kesimpulannya, apakah Oppo Reno 4 ini worth it? Ya, menurut saya Oppo Reno 4 ini worth it, apalagi dengan rilisnya Oppo Reno 4 Pro. Kerasa HP ini tuh makin worth it dengan harga sekitar 4,5 jutaan. Kalian bakal dapetin HP dengan layarnya bagus, kameranya bagus, desain oke, performanya juga bagus, dan juga punya banyak fitur seabrek. Dan kalau ada yang nanya apakah saya bakal ngerekomendasiin HP ini, jawabannya ya, saya bakal ngerekomendasiin HP ini untuk dibeli ketimbang ngeluarin uang lebih 3 jutaan untuk Oppo Reno 4 Pro. Oke deh, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.